Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain ba'du. Dan yang terhormat kepada Bani Fidan selaku pengasuh pondok pesantren seperti yang Laring Fidan dari Fitabel, yang terhormat juga kepada guru-guru dan para staf yang bisa amal Al-Quran Laring Fidan, terhormat juga kepada orang tua saya di rumah. Semoga saya selalu mendapat rahmat dari Ridhonya. Pada siang kali hari ini saya mempresentasikan lebih betul perkembangan tumbuhan generatif angiospermae. Nah, pada perkembangan generatif, sel sperma dan sel telur mengalami fertilisasi sehingga terbentuk embrio yang tersimpan dalam biji. Biji dapat tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan baru. Nah, sifat dari keturunan tumbuhan baru dapat diperoleh dari gabungan sifat kedua induk. Terus penyerbukan. Mengapa lebah dan hewan-hewan serangga lain tertarik kepada bunga karena warna dari mahkota bunga dan madu yang dihasilkan oleh bunga. Nah, terus proses menempelnya serbuk sari ke kepala putik disebut penyerbukan. Yang perantara penyerbukan bunga yang berfungsi membantu terjadinya proses penyerbukan. Yang pertama adalah anemogami. Anemogami ini penyerbukannya dibantu dengan angin, bunga yang kecil dan tangkai bunga yang mudah bergoyang bila tertiup angin. Nah, terus yang kedua ini ada anemogami, entomogami, yaitu dibantu dengan serangga, contohnya seperti penyerbukan dengan bantuan lebah, contohnya seperti madu tumbuhan yang ada madunya gitu. Terus yang ketiga ada ornitogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh burung seperti burung kolibri. Terus yang keempat ada chiropterogami, yaitu dibantu oleh kelawar, yaitu penyerbukan kelawar dengan bantuan kelawar menghasilkan nektar dan memiliki warna yang menarik dan menghasilkan bau dan mekar pada malam hari. Misalnya tanaman kaktus contohnya. Terus yang kelima ada antropogami. Di tanaman anggrek dibantu oleh manusia, biasanya merupakan bunga yang bermahduarnya dalam satu pohon terdapat bunga jantan atau bunga pitnya saja. Terus yang kedua ada pembuahan atau fertilisasi. Nah, setelah serbuk sari melekat pada kepala putik, stigma yang sesuai serbuk sari akan menyerap air dan berkecambah membentuk bulu serbuk sari. Bulu serbuk sari tumbuh dan bergerak menuju bakal buah melalui tangkai putik. Nah, terus inti sel generatif dalam bulu serbuk sari akan membelah menjadi dua. Dua inti sel generatif tersebut akan berkembang menjadi dua inti sel sperma. Satu inti vegetatif di dalam serbuk sari berperan menjadi penuntun gerak tumbuh bulu serbuk sari ke bakal biji. Satu inti sel sperma membuahi inti sel telur ovum membentuk zigot atau calon individu baru, dan satu inti sel sperma yang lain membuahi inti kandung lembaga sekunder membentuk inti sperma untuk cadangan makanan. Terus kita ke penyebaran biji. Biji diselubungi oleh buah yang telah berkembang dari bakal buah. Biji yang tumbuh pada suatu area yang dekat dengan induk akan berkompetisi dengan induk untuk mendapatkan cahaya, air, dan nutrisi. Penyebaran biji ini bisa dibantu seperti anemokori dibantu oleh angin, bijinya kecil, ringan, dan bersayap. Terus yang kedua ada hidrokori, air, seperti pohon kelapa dan bakau. Terus yang ketiga adalah zookori. Zoo itu diambil dari kata kebun binatang, berarti zookori itu dibantu oleh hewan. Terus antropokori dibantu oleh manusia. Nah, terus di sini ada perkecambahannya. Seperti dormansi. Dormansi adalah peristiwa pada saat biji mengalami masa istirahat. Berakhirnya masa dormansi. Biji adalah ketika biji mulai tumbuh menjadi tumbuhan baru yang disebut dengan tahapan perkecambahan. Lamanya masa dormansi biji setiap jenis tumbuhan berbeda-beda. Oke, sekian dari saya, kurang lebih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.